Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau cerita mengenai ganti oli atau nambah oli di mobil saya nih. Jadi ini kondisinya nggak tahu ya, udah dicek beberapa kali tapi nggak ada yang bocor. Tapi kira-kira sih sekitar 1000 atau 1500 km itu minta nambah oli. Ya udah tanya beberapa montir sih, katanya mungkin memang menguap gitu. Karena memang nggak tahu ya, engine-nya panas banget atau gimana gitu. Jadi konsekuensinya ya kira-kira saya kalau udah 1000, 1500 atau 2000 ya siap-siap nambah oli aja. Nah ini ceritanya dia udah minta nambah oli nih, jadi saya mau cerita di sini nih ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, alarmnya, reportnya itu seperti ini. Kita lihat di sini, vehicle information. Nah, vehicle status, dia nanti warning tuh, engine oil. Nah ini, engine oil level at minimum, please add 1 liter of engine oil. Dia ada di minimum nih, kuning. Biasanya warning. Udah alarm aja. Cuma ini kebetulan posisinya karena lama nggak dipakai nungguin oli, jadi alarmnya nggak muncul. Munculnya di vehicle status. Kalau dicek, kalau yang nggak ada LCI-nya, dia ada di sini. Bisa nggak? Yang nggak ada LCI-nya, dia ada di sini nih. Di MID-nya, oil, cek. Nah itu udah minimum nih. Itu. Nanti ada warningnya add 1 liter. Kalau yang ada LCI-nya ada di sini. Kalau yang nggak ada nih ada di sini. Nah ini mau nggak mau kita harus nambah oli. Gitu. Mau nggak mau kita harus nambah oli. Nggak bisa di apa namanya, jangan dipakai terus. Bahaya nanti kalau olinya kurang. Karena udah jelas dia berkurang, entah sebabnya apa ya. Kalau engine bocor ya, kalau emang nggak ada, yakin ya mau nggak mau tetap harus ditambah meskipun kita yakin nggak ada yang bocor. Karena bahaya. Ya, kita matikan dulu. Nah biasanya ini kalau habis dipakai di sininya langsung keluar tung. Nah ini kebetulan nggak habis dipakai, cabut kuncinya, dia nggak ada warning. Biasanya ada warningnya tuh. Sebelum di apa namanya, matikan. Kita tambah olinya ya. Nanti kita cek habis tambah oli seperti apa jadiannya. Jangan lupa dukung terus channel saya, klik like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah jika ada yang punya pengalaman, jika ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya. Makasih. Kita tambah oli. Terakhir ini isi oli di Astra BMW. Masalahnya di invoice-nya nggak ketulis olinya apa. Kalau waktu ditunas BMW ditulis dia olinya apa, pakai Shell apa pakai Castrol gitu. Bisa jadi olinya Astra sendiri tapi ditulisin BMW Genuine Oil. Nah, saya mau ngecek nggak sempet. Mudah-mudahan aman lah. Udah kita add ya, udah kita tambah 1 liter oli. Kita cek hasilnya.
harus nyala, harus nyala. Masalah kalau habis mati kadang-kadang nunggu 10 menit baru bisa cek oli kalau nggak lagi pas panas banget. Ini kalau langsung cek perlu waktu dia. Nah, ini hasil udah di add apa namanya olinya, oli mesinnya 1 botol tadi 1 liter. Jadi dia udah bisa hijau lagi, warningnya hilang ya. Tuh. Kalau cek di sini, cek yang sini, yang di MID nya kita cek oil. Nah, ini udah di max juga ya, udah oke ya, udah ada tulisannya oke nih ya. Cek oke, nggak ada alarm, nggak ada fall. Sini juga ya, tadi kan juga no fall ya. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau penyebabnya nggak tahu, karena udah ke bengkel mereka juga nggak yakin sebabnya apa. Katanya sih ya berarti menguap pak, menguap karena memang apa, kerja mesinnya juga panas. Saya pakai Pertamax turbo, emang panas ini dibandingkan mesin-mesin biasa yang kecil-kecil itu panas. Apakah memang menguap dari mana? Yang jelas knalpot nggak ngebul, engine nggak netes, nggak ada oli rembes juga gitu. Jadi ya udahlah, dilakoni weh. Umur mobil Umur mobil sekarang ini pas 12 tahun. Ini mesin mobil 2010 ya. Makanya tadi dicari-cari spesifikasi olinya, kayaknya apa udah nggak ada. Nanti cari dulu di internet deh, padanannya apa standar itu sekarang gitu. Ya. Itu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat pengalamannya. Kalau ada yang punya pengalaman yang lain silahkan share-share di komen gitu. Dan juga kalau ada tanggapan untuk mobil saya ini kenapa yang punya pengalaman yang sama dengan saya bisa apa namanya, berbagi ilmunya ke saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, subscribe, komen-komen di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ teman-teman ya. Olinya ternyata masih tetap berkurang setelah pemakaian beberapa saat, tetap berkurang, tetap menguap kayaknya. Jadi saya masih mikirin gimana caranya, karena beberapa waktu itu kok gitu terus. Nah, pasti kan masalah ini, nggak nyaman juga kan. Kita bisa jadi di tengah perjalanan, apalagi kalau perjalanan jauh, olinya habis, ya nangis-nangis juga lah. Jadi saya tetap mikirin gimana caranya supaya nggak kehabisan oli. Nah, kemudian pikir, kayaknya kita nyoba oli yang lebih kental deh. Akhirnya saya memutuskan pakai oli yang lebih kental nih, yang 5W40. Nah, sebenarnya saya udah pernah sih pakai 0W40 gitu, udah pernah. Waktu itu pakai Shell. Kalau sekarang ini pakai Castrol nih. Tapi sebenarnya nggak di-endorse nih saya. Belum di-endorse, ini bukan ngiklan gitu. Sebelumnya udah pernah pakai 0W40. Ya, waktu itu Shell. Nah, terus service rutin di tunas BMW gitu. Itu mulai diganti tuh, bawaan pabrik gimana, mereka pakainya 5W30 gitu, 5W30 dan kesininya mungkin emang lagi banyak dipakai, pasti dikasihnya 5W30. Kemudian tahun berapa kok mulai apa namanya berkurang lagi olinya. Alarm saya di tol waktu itu, di tol alarm. Wah, akhirnya keluar tol cari oli dulu, Shell lagi, karena saat itu tahunya masih Shell. Itu. Nah, ini saya ke Castrol, kenapa? Karena ini yang paling murah. Tetap harus cari yang ori ya. Tetap harus cari yang original. Terus saya cek harganya, ini yang paling masuk nih. Paling masuk harganya beli di sini, Cikarang sini di Jasutra. Sekali lagi ini juga nggak ngiklan di Jasutra karena ini paling murah. Nggak ngiklan, nggak di-endorse juga. Nah, karena itu saya coba ini.
Ya, saya coba beli di Jas Ultra sekaligus ganti oli di sana. Ya, video ganti olinya ada. Yang belum pernah ganti oli ini, kalau mau tahu kita lihat videonya ya, sambil lihat videonya. Akhirnya saya ganti 5W40 ini. Ya, kenapa? Karena saya pikir ini yang lebih kental dan masih masuk dalam spesifikasi yang diperbolehkan, spesifikasi oli sesuai manual booknya. Jadi menurut manual booknya dia support untuk kekentalan 0W30, 40 plus 5W30 dan 40. Jadi emang ini masih oke, masih boleh. Dan yang ada ACA A3B4-nya gitu. ACA A3B3 dan A3B4 gitu. B-nya sebenarnya untuk diesel sih. Ya. Jadi saya pikir ini harusnya memang sesuai, dan ditutup cover oli mesinnya itu plus di manual booknya ada tulisannya BMW recommend Castrol oil. Jadi dulu memang mungkin kerjasama dengan Castrol. Jadi secara spek dia masuk. Kalau grade-nya pasti lebih tinggi ya. Grade-nya pasti tinggi karena ini 2010, zaman segitu pasti masih SF. Kalau ini udah SN. Udah SN. Nah, jadi API grade-nya ini pasti lebih tinggi. Kita mulai proses kuras olinya nih. Nah, kalau ini memang harus diangkat nih teman-teman, karena kalau ngolong itu wis nggak bisa. Dongkrak biasa itu yang botol ya nggak bisa, karena dia jaraknya cuma 14 cm. Ya kecuali kita punya persiapan alat-alat untuk ngangkat di rumah ya bisa aja. Tapi memang harus tinggi, harus longgar ya. Nggak bisa ngolong sendiri, makanya saya juga nggak pernah ganti oli sendiri. Ini posisi lubang untuk kuras olinya. Ada kelihatan sih dari bawah cover decknya itu ada yang bagian flap kecil, bisa untuk buka dan akses langsung ke lubang pengurasan oli. Bisa langsung dibuka setelah itu, terus pakainya sih kunci L sih teman-teman. Cuma saya nggak merhatiin sih bintang apa enggak ya, kayaknya kunci L biasa. Cuma biasanya sih yang BMW ini kuncinya bintang semua. Nggak saya pegang waktu itu. Itunya apa namanya, baut penutup lubang kuras olinya itu. Buat yang belum pernah ganti oli sendiri, ini baut penutup lubang kuras olinya. Ya. Pakai kunci L biasa. Ya udah, setelah olinya kita kuras, tutup kembali, rapikan lagi flap penutupnya itu. Ya udah selesai, tinggal diturunin dan isi olinya. Biasa sih. Cuma yang belum tahu posisi lubang kuras olinya dan gimana bukanya, dari sini mestinya sih bisa nyoba sendiri. Dengan syarat mau ngolong ya. Mestinya sih kalau ngolong sendiri ya agak sengsara sih. Kecuali yang biasa. Kalau ini kan diangkat tinggi jadi nyaman. Kalau ngolong pasti pendek banget. Selanjutnya ya kita isi dengan oli baru seperti biasa lah. Kayak tadi video yang di awal. Nah ini isinya itu 4,5 liter ya. Jadi kalau kita beli galon besar itu habis 1 dan ditambah setengah liter saja. Dari yang botol yang seliteran itu kita isi setengah saja. Itu udah pasti penuh. Jadi bukan 4 liter dan juga bukan 5 liter, 4,5. Dan akhirnya prosesnya selesai, tapi karena saya masih merasa khawatir dalam perjalanan apakah nanti itu bisa juga habis lagi olinya, maka saya masih menyimpan tuh sisanya setengah liter plus 1 botol lagi. Jadi saya bawa cadangan 5W40 yang Castrol ini Magnatec, 1 botol dan setengah botol sisa dari yang pengisian, sisa pengisian. Jaga-jaga kalau nanti tengah perjalanan kehabisan oli lagi, daripada nyari-nyari yang sama kan susah.
bisa jadi susah ya, kecuali kalau pakai Fastron ya mungkin gampang. Nah, saat itu saya mulai pakai lagi 5W40 setelah diganti. Nah, gimana hasilnya? Kita lihat di video berikutnya aja ya. Biar bikin penasaran. Karena memang ini harus dicoba lama sih. Biasanya kan habisnya 1000 km. 1000 km itu udah berkurang alarm dan sebagainya. Jadi kalau buat dipakai sehari-hari lama dapatnya. Oke. Gimana hasilnya pakai 5W40 yang saya ganti dari 5W30? Apakah habis lagi nih olinya? Kita lihat di video berikutnya. Tonton terus video kami berikutnya.